Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Dwi Arta dengan NIM akhir 023, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan perbaikan panel-panel bodi, terutama pada panel pintu dan fender, yang akan membahas fungsi, jenis kerusakan yang terjadi, dan teknik dan alat yang digunakan dalam proses perbaikan. Sebelum kita masuk ke materi perbaikan panel-panel bodi, tentu saja kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini tuh apa gitu ya teman-teman. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama itu diharapkan kita semua itu memahami fungsi komponen bodi kendaraan. Yang kedua, mengidentifikasi kerusakan pada bodi kendaraan. Yang ketiga, mengetahui alat untuk perbaikan ya, proses perbaikan bodi itu kita harus tahu alat-alatnya seperti itu. Yang keempat itu memahami prosedur perbaikan atau langkah perbaikan dari panel bodi itu sendiri. Yang kelima itu memahami keselamatan kerja. K3 itu sangat penting ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, setelah melakukan proses sedemikian rupa itu kita perlu mengevaluasi dari kinerja kita semua itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk mengenai panel pintu dan fender itu ada beberapa komponen ya. Itu ada fender, panel pintu yang bagian depan, kanan, kiri, sama panel pintu bagian belakang, kanan, kiri juga, serta biasanya itu ada bagasi juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Kita akan bahas terkait isinya tersebut. Yang pertama itu memahami fungsi komponen bodi kendaraan. Fungsi komponen bodi kendaraan yang pertama itu fender. Untuk pengertian fender sendiri itu adalah komponen bodi yang berfungsi untuk melindungi roda dan kotoran, air, batu yang terlempar saat kendaraan berjalan serta menjaga tampilan kendaraan. Oke, untuk selanjutnya itu ada panel pintu. Panel pintu ini ada banyak sebenarnya, ada 4, ada yang 2. Nah, untuk secara umum saya bagi itu menjadi 2, yaitu ada panel pintu bagian depan sama panel pintu bagian belakang. Untuk bagian depan itu berfungsi untuk melindungi pengemudi untuk bagian sebelah kanan dan penumpang untuk bagian kiri, serta menjadi tempat mekanisme pintu seperti handle, kaca jendela, dan sistem pengunci. Oke, kita masuk ke panel pintu bagian belakang. Untuk panel pintu bagian belakang sendiri itu berfungsi untuk melindungi penumpang dan menampung komponen mekanisme pintu seperti halnya pada panel pintu depan. Untuk jenis-jenis kerusakan itu ada penyok ringan, goresan cat, sama korosi. Oke, kita masuk ke mengidentifikasi kerusakan pada bodi kendaraan. Nah, untuk jenis kerusakan bodi itu ada 3. Yang pertama itu ada penyok ringan, goresan cat, dan korosi. Langsung saja kita bahas untuk bagian penyok ringan.
Penyok ringan ini biasanya terjadi akibat benturan kecil pada bodi kendaraan, sehingga bentuk panel berubah namun tidak merusak struktur utamanya. Selain penyok ringan tadi itu ada kerusakan pada bodi, yaitu goresan cat. Goresan cat ini terjadi yang sering itu karena adanya gesekan dengan benda lain sehingga lapisan cat pada kendaraan itu rusak dan dapat mempengaruhi tampilan. Kemudian yang ketiga itu ada korosi atau karat, ya, yaitu terjadi akibat reaksi logam dengan udara atau oksigen, ya, dan kelembapan sehingga yang menyebabkan kerusakan pada permukaan bodi kendaraan. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan ada beberapa, ada palu dan doli, terus gerinda dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ketika kita punya kerusakan pada bodi kendaraan, tentunya kita juga harus mengetahui alat yang digunakan untuk perbaikan bodi tersebut. Nah, mungkin yang pertama kita langsung saja itu ada palu bodi. Palu bodi ini serangkaian dengan duli, yang dimana palu bodi dan duli ini digunakan untuk memperbaiki bentuk panel yang penyok dengan cara mengetok dan menopang logam agar kembali mendekati ke bentuk semula. Kemudian ada gerinda, dan mata gerindanya dalam perbaikan bodi itu kita menggunakan mata gerinda yang berlapis amplas ini, ya. Jadi gerinda digunakan untuk meratakan permukaan logam atau membersihkan karat, sedangkan amplas sendiri itu digunakan untuk menghaluskan permukaan sebelum pengecatan. Untuk mengetahui ukuran serta berapa banyak bahan yang akan digunakan dalam perbaikan, tentunya kita punya alat ukur yang harus kita gunakan, yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong sendiri digunakan untuk mengukur kedalaman penyok atau lebar bagian yang perlu diperbaiki. Alat selanjutnya itu ada meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang kerusakan yang terjadi, bisa panjang goresan dan yang lainnya. Kemudian ada spray gun. Spray gun ini digunakan untuk menyemprotkan cat pada permukaan kendaraan sehingga menghasilkan lapisan cat yang merata. Jadi setelah melalui proses diperbaiki tadi, kita perlukan pengecatan ulang, ya, kembali supaya warnanya itu kembali ke semula atau sama lah gitu. Kemudian untuk alat yang digunakan selanjutnya itu ada mesin las listrik, yang dimana mesin las ini itu digunakan untuk menempelkan denpulernya, yang akan kita bahas lebih lanjut terkait denpuler itu fungsinya seperti apa gitu. Untuk peralatan yang digunakan selanjutnya itu ada denpuller, ya. Denpuller ini digunakan untuk menarik bagian panel yang penyok tanpa harus membongkar seluruh panelnya kendaraan itu sendiri. Nah, mungkin untuk prosedurnya itu sampai di sini. Kemudian kita dalam proses perbaikan, kita tentunya harus memahami
faktor keselamatan kerja yang dimana itu sangat penting bagi teknisi. Penggunaan APD atau alat pelindung diri. Dalam proses perbaikan, teknisi harus menggunakan alat pelindung diri. Misalnya, sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung untuk menjaga keselamatan kerja. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosedur perbaikan, yaitu tujuannya kita dapat memahami prosedur perbaikan panel pintu atau fender itu sendiri. Nah, ini ada prosesnya. Yang pertama itu kita melakukan identifikasi dan pembongkaran. Langkah awal yaitu memeriksa jenis kerusakan pada panel pintu dan fender. Kemudian kita bongkar komponen seperti trim pintu, handle, dan kaca agar proses perbaikannya itu lebih mudah. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu ada perbaikan bentuk panel. Panel yang penyok itu diperbaiki menggunakan palu bodi dan doli yang sudah dijelaskan tadi, palu bodi untuk mengetuk dan dolinya untuk sebagai alas pembentuk dari bodi tersebut. Bisa juga untuk perbaikan panel ini juga menggunakan alat penarik atau den puller hingga bentuknya itu kembali mendekati bentuk aslinya. Setelah dilakukannya perbaikan, tentunya untuk menghasilkan tampilan yang seperti pada awal, seperti pada baru, itu tentu dilakukan proses finishing ini, yang meliputi itu dari pengamplasan, pemberian dempul, terus ada pengecetan, dan mungkin bisa sampai di clear coat agar tampilan panel itu kembali rapi. Kemudian untuk yang terakhir itu kita tentunya dalam sebuah proses melakukan perbaikan dan segala macam itu kita lakukan evaluasi ya teman-teman. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua terhadap materi perbaikan panel pintu dan fender, meliputi fungsi komponen, jenis kerusakan, dan alat yang digunakan serta fungsi dari masing-masing alat itu tersebut. Selain itu juga ada langkah perbaikannya yang harus kita semua ketahui gitu ya, serta pentingnya keselamatan kerja. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini terlebih dahulu ya. Kita bisa lanjutkan untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.